Yang selanjutnya, ini kesempatan Anda bagi yang sudah punya keluarga, ini belajar bagaimana mengelola keluarga. Bagi yang belum punya, cara membuat keluarga itu kayak gimana sih? Gitu. Karena beliau yang akan tampil setelah ini, beliau dikenal sebagai seorang penulis. Beliau adalah seorang penulis, tapi beliau juga adalah seorang konselor di Rumah Keluarga Indonesia. Jadi kalau kira-kira ada yang mau konsultasi mengenai keluarga, kali ini adalah kesempatan yang paling tepat untuk Anda. Siapakah beliau? Beliau dikenal dengan nama panggilan Pak Cah. Kalau tadi kita melihat namanya Pak Cahyadi Takariawan. Untuk itu langsung saja kita berikan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Kita sambut pembicara yang selanjutnya. Silakan Pak Cah. Silakan Pak Cah untuk mengisi materi yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, teman-teman dari Entrepreneur yang telah memfasilitasi kita untuk bertemu dan silaturahim dalam kesempatan kali ini. Dan semua saya, Bapak, Ibu, Ikhwan, Akhwat, Mas, Mbak, Kakak, Adik, semuanya yang ada di sini. Waktu kita ternyata pendek sekali, cuma 1 jam ya. Jadi saya harus bercepat-cepat karena pengennya saya seharian penuh bersama dengan Anda. Saya membawa materi banyak sekali itu ya. Ada banyak poin yang saya siapkan untuk Anda, tetapi kita dibatasi waktu cuma 1 jam. Jadi dengan sedikit ngebut-ngebut kita nanti sambil dialog di perjalanan 1 jam. Sebelumnya tadi telah dikenalkan oleh Mas Yono ya. Namanya bagus banget ya MC-nya. Ngerti nggak? Wasono Hadi Mulyono ya. Nama MC-nya tadi. Bagus namanya. Di Jawa orang Gunung Kidul. Jadi telah dikenalkan sedikit tadi, saya konselor di Rumah Keluarga Indonesia. Ini yang membawa saya banyak menulis tema-tema keluarga. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Iman Ahmad, kalau sempat buka internet sesekali waktu mampir ke Kompasiana, www.kompasiana.com/Pak Cah, ada lebih dari 360 artikel saya tentang pernikahan dan keluarga. Di situ hampir tiap pagi saya nulis tentang tema-tema keluarga, dan 13 hari terakhir ini saya menulis tema tentang istri solihah. Ini postingan ke-13 hari ini, besok pagi postingan ke-14 di Kompasiana ya. Semuanya tentang tema istri solihah. Seluruh yang saya tulis termasuk yang ingin saya share dalam kesempatan kali ini itu banyak yang bermula dari pengalaman di ruang-ruang konseling. Tahun 2000 saya dan tim, saya istri dan tim membuat lembaga namanya Jogja Family Center JFC, itu untuk konseling tema-tema pernikahan dan keluarga. 2 tahun terakhir ini bergabung dengan teman-teman dari RKI Rumah Keluarga Indonesia, juga tema yang sama, konseling pernikahan dan keluarga. Jadi karena dari tahun 2000 ya sampai sekarang berarti sudah 14 tahun lebih saya menjadi konselor pernikahan dan keluarga. Tiap hari yang saya jumpai adalah masalah-masalah hidup rumah tangga. Ada yang datang ke rumah, sharing masalah keluarganya, ada yang lewat email, ada yang lewat WhatsApp, ada yang lewat telepon dan seterusnya. Atau saya diundang ke tempat yang jauh di luar Jawa sana, bukan untuk mengisi forum besar seperti ini, tetapi hanya untuk memediasi satu keluarga yang perlu mediasi dari kami. Sepanjang 14 tahun ini, tiap hari yang saya temui adalah masalah-masalah keluarga. Karena tiap hari ketemu masalah sepanjang 14 tahun itulah yang menyebabkan wajah saya wajah masalah gitu ya. Suami istri datang ke rumah kami, ngobrol, sharing masalah keluarganya. Dan bukan hanya dari Jogja loh ya, walaupun namanya Jogja Family Center awalnya tahun 2000 itu. Yang datang dari Jakarta ya, ada dari Bandung, dari Bogor, dari luar Jawa, bahkan Kalimantan, Sulawesi, datang ke rumah ngobrol. Makanya di rumah itu kami sediakan tempat menginap, karena banyak sahabat, teman yang dari luar Jawa itu kalau konseling sehari nggak selesai, mereka merasa sayang karena sudah jauh-jauh ya, beli tiketnya mahal-mahal gitu. Kemudian mereka
pengen berlanjut, besok pagi diselesaikan sekalian. Saya jemput di bandara, menginap di rumah saya, konseling hari pertama, besok konseling hari kedua ini. Kemudian saya antarkan lagi pulang ke bandara, gratis semua, free semuanya itu. Karena kami mendefinisikan diri sebagai konselor sosial, bukan konselor profesional. Konselor profesional itu latar belakangnya psikolog, psikiater gitu ya. Kalau konselor sosial itu bebas, latar belakangnya apa saja, yang penting mau jadi konselor gitu. Nah saya itu latar belakangnya farmasi, istri saya farmasi, bukan psikolog, bukan psikiater, bukan lulusan bimbingan konseling gitu. Tapi karena dari tahun 2000 itu menjadi konselor pernikahan dan keluarga itu, akhirnya kita memiliki kemampuan untuk ikut terlibat dalam memecahkan persoalan keluarga ini ya. Begitu sudah pulang dari rumah kami, merasa ada solusi, merasa ada tercerahkan gitu, happy dengan pasangan. Kalau sudah mulai happy gitu lupa kalau punya konselor ya. Sekedar SMS atau WhatsApp atau ngasih kabar, Pak Cah, terima kasih, saya sekarang sedang happy dengan pasangan. Enggak, pokoknya kalau happy itu lupa kalau punya konselor. Begitu nanti ada masalah lagi, konflik lagi, ya ingat ada Pak Cah, ingat ada konselor. Lalu SMS lagi, Pak Cah, kapan boleh ketemu, saya ada konflik lagi dengan suami, segala macam gitu ya. Pokoknya rumah kami itu jurusannya jurusan orang nangis ya. Kalau lagi gembira nggak ke rumah saya. Nasibnya konselor itu. Jadi kalau cerita di rumah gitu ya sambil nangis-nangis, itulah nasibnya konselor sosial tadi itu. Saya mengapa free dan saya nggak pernah minta fee apapun dari semua prosesi konselor itu, nggak tega. Orang datang ke rumah itu saya sudah bagus banget ya, ngobrol, sharing, nangis-nangis tentang masa keluarganya itu. Habis nangis suruh bayar, tambah kenceng nangisnya. Tambah kenceng itu nangisnya ya. Makanya kami suka, senang bisa melayani, bisa berbagi itu senang. Sehingga kita bisa sharing tentang persoalan keluarga ini. Itu yang kemudian lebih banyak menjadi bekalan saya untuk sharing dalam forum-forum seperti ini. Kalau bab ilmu berumah tangga itu Anda bisa membaca di mana saja. Kalau bab ilmu berumah tangga gitu ya, itu Anda bisa mendapatkan di mana saja. Sepertinya apa yang saya ngerti itu Anda juga sudah ngerti. Apa yang Anda ngerti kira-kira saya juga ngerti gitu. Kalau urusan ilmu bagaimana berumah tangga, yang membedakan saya dengan Anda adalah saya punya pengalaman 14 tahun menjadi konselor pernikahan dan keluarga itu, yang banyak sekali renek-renek persoalan hidup rumah tangga itu yang bisa kita sharingkan. Di antaranya seperti ini.
mengajak kita memulai dari visi. Bapak-Ibu sekalian, saudaraku sekalian, Evan dan Ahmad, bab visi ini ya. Ini sebetulnya di lingkungan kita ini sudah selesai. Orang-orang yang mau hadir di forum seperti ini, visi hidupnya itu sudah selesai, terang benderang. Berumah tangga juga demikian. Rumah tangga di lingkungan kita itu sering saya katakan bukan kayak memakai sepatu ya. Anda sering dapat kopas dari sebelah ya. Kalau di BBM, di WhatsApp ya, di milis-milis kopas dari sebelah. Nggak jelaskan itu siapa yang nulis itu? Kopas dari sebelah gitu. Dan sebelahnya mana ya? Nggak jelas itu. Saking banyaknya orang kopas dari sebelah itu, sekarang kan jadi buku sendiri di Gramedia itu judulnya kopas dari sebelah. Itu jadi judul buku sendiri tuh ya. Nah, di antara isi buku kopas dari sebelah itu kan menggambarkan menikah itu seperti memakai sepatu, kata buku itu ya. Terus di buku saya yang Wonderful Family itu saya tulis menikah bukan seperti memakai sepatu. Jadi ada kesamaannya antara sepatu dengan pernikahan dan ada perbedaannya antara sepatu dengan pernikahan. Katanya persamaannya begini, sepatu itu kan sepasang kanan kiri, oke? Anda ngerti tidak? Sepatu Anda itu Anda dibalik, Anda ngerti tidak? Kalau itu terbalik, ngerti nggak? Ngerti ya? Itu menunjukkan bahwa bentuknya berbeda. Kalau sepatu kita itu bentuknya sama persis, kita tidak pernah tahu kalau itu dibalik-balik, oke? Karena kemudian bentuknya memang berbeda antara kanan dan kiri itu, ketika dipasang terbalik pun kita ngerti, artinya sepatu kita yang dua ini, kanan dan kiri itu bentuknya tidak sama, tapi saling melengkapi. Ketika dipakai bonet juga tidak sama kan? Satunya di depan, satu di belakang, satu di atas, satu di bawah, gantian kan? Satu di depan, satu di belakang, gantian, satu di atas, satu di bawah, nggak pernah sama. Bisa Anda bayangkan kalau semuanya pengen sama di atas semua di bawah, Anda bisa bayangkan betapa susahnya bisa dengan cara seperti itu. Pocong. Makanya kalau kemudian kita melihat bahwa bentuknya tidak sama itu, demikian pula suami dan istri, laki-laki dan perempuan itu bentuknya bukan saja bentuknya, tetapi konstruksi mereka sejak dari otaknya itu sudah tidak sama. Makanya kalau ada yang datang ke rumah ya, suami istri mengatakan mau bercerai kan, minta pertimbangan. Sudah 20 tahun menikah, kemudian mau bercerai. Saya tanya, Anda itu sudah 20 tahun menikah dan sekarang berpikir mau bercerai. Mengapa Anda mau bercerai? Kata mereka, karena banyak sekali ketidakcocokan di antara kami. Saya bilang, Anda sudah 20 tahun menikah dan baru ngerti sekarang kalau banyak yang tidak cocok. Anda itu terlambat 20 tahun untuk memberi masalah itu. Harusnya sebelum menikah Anda sudah tahu bahwa antara laki-laki dan perempuan itu banyak ketidakcocokannya. Itulah yang sering disebut orang bahwa menikah adalah manajemen ketidakcocokan. Menikah adalah memanage hal-hal yang tidak cocok antara laki-laki dan perempuan itu. Harusnya sebelum nikah, ini ada yang belum nikah? Maaf, ada yang belum nikah? Aduh, kasihan deh loh. Jadi kalau kemudian di antara Anda ini ada yang belum nikah, sejak sebelum nikah Anda sudah tahu bahwa laki-laki dan perempuan itu banyak yang tidak cocok. Masa sudah 20 tahun baru ngerti ya? Karena banyak tidak cocok maka kami bercerai. Lo gimana? Harusnya sebelum nikah Anda sudah tahu bahwa banyak yang tidak cocok antara laki-laki dan perempuan itu. Nanti kita sampaikan. Jadi visi ini diantara kita itu, sebentar, sepatu tadi ya sebelum masuk visi. Sepatu tadi kan babnya ada yang beda, ada yang sama. Kalau yang tadi persamaannya tadi sama-sama bentuknya ya, laki dan perempuan itu sama dengan sepatu kanan, sepatu kiri itu. Dia berbeda tapi saling melengkapi, oke? Tetapi menikah itu harus punya visi. Jangan seperti memakai sepatu. Pakai sepatu apa enggak itu semau-mau saya dong, saya pakai sepatu pas suka pakai sepatu, pakai sendal karena saya suka pakai sendal. Enggak suka sepatu, enggak suka sendal maka saya telanjang kaki gitu. Itu semau-mau saya. Ketika ditanya kenapa enggak pakai sepatu, enggak senang. Aku pengennya pakai sendal. Kalau menikah itu diibaratkan seperti orang pakai sepatu itu ya. Ada orang nggak nikah gitu, ya Rizal nggak nikah ya? Belum. Ada orang belum nikah. Contohnya di depan ini. Ditanya kenapa belum nikah? Kenapa nggak nikah? Nggak pengen. Terus seakan-akan nikah hanya soal pengen saja. Kenapa kamu nggak nikah? Nggak pengen. Terus ada orang menikah, ditanya kenapa kamu nikah? Karena pengen. Terus ada yang nikah lagi, kenapa nikah lagi? Nggak pengen lagi gitu. Kalau nikah dan tidak
Kalau nikah itu semata-mata karena pengen dan tidak pengen, itu menjadi tidak sakral. Nikah itu nggak ada nilai sakralnya sama sekali. Kalau dipahami hanya sekedar pengen apa tidak pengen. Kalau di antara Anda ada yang sudah menjadi orang tua yang anaknya sudah gede, jangan pernah ditanya, wahai anakku, kamu pengen nikah apa enggak? Jangan, pertanyaan salah. Nikah bukan soal pengen apa tidak pengen. Kalau semata-mata dipahami sebagai pengen apa tidak pengen, itu nanti ya semau-maunya gitu. Padahal nikah adalah tuntunan agama, nikah adalah sunnah Rasulullah SAW yang mulia. Nikah adalah kewajiban kita membentuk peradaban kemanusiaan. Bukan soal pengen dan tidak pengen. Kalau nikah diibaratkan seperti orang pakai sepatu, ada orang hobi koleksi sepatu, dikumpuli macam-macam jenis sepatu. Kalau pas acara formal pakai sepatu formal, acara olahraga pakai sepatu olahraga, acara santai pakai sepatu santai, ke gunung pakai sepatu gunung. Itu kalau orang berumah tangga seperti pakai sepatunya. Acara resmi bawa istri resmi, acara pesta bawa istri pesta, acara olahraga sudah ada istrinya juga di sana, gitu ya. Kapan saatnya membuang sepatu itu karena dia sudah out of date, dan kapan saatnya membeli sepatu baru karena ada yang up to date. Kapan saatnya membuang pasangan itu ya karena sudah nggak menarik bentuknya, butut. Dan ada yang lain yang lebih menarik bentuknya. Itu kalau digambarkan seperti memakai sepatu, bahaya. Nikah itu harus visioner. Nggak penting umur Anda berapa ya. Saya tidak berbicara soal umur Anda menikah harus umur berapa. Nggak penting umur Anda menikah berapa. Jadi saya tuh nggak tertarik untuk bicara soal nikah dini, apa nikah dina, apa nikah terserah ya, mau nikah dini atau nikah umur berapa itu ya, terserah aja gitu. Istrinya mau dini atau dina, terserah aja. Cuma yang paling penting nikah, yang paling penting itu visioner ya. Nikah Anda itu harus visioner, pernikahan yang visioner. Umur Anda terserah berapa. Anda umur 16 tahun tapi sudah punya visi yang kuat, sudah punya kesiapan yang mapan, silakan 16 tahun menikah. Pas sesuai dengan undang-undang 16 tahun itu. Nggak melanggar ya, secara undang-undang nggak melanggar ya. Tapi kalau kemudian umurnya 25 tahun, baru terbentuk visinya, baru terbentuk kesiapannya gitu. Mbak, saya beritahu ya, yang belum nikah ini. Ini mbak-mbaknya dulu, yang laki-lakinya nanti aja ya. Sebentar, saya beritahu dulu begini. Mohon maaf nih ya, kalau orang di luar sana itu, yang pacaran di luar sana itu ya. Kalau kesini kan nggak ada yang pacaran, di luar sana yang maksudnya kalau pacaran nggak kesini gitu ya. Jadi kalau orang pacaran, ya, kalau orang pacaran itu nanti ada banyak sekali kekagetan ketika menikah. Makanya saya nggak pacaran. Jadi kagetnya itu mengasyikkan kalau orang tidak pacaran itu ya. Tapi kalau kemudian orang itu sudah pacaran sekian lama, kekagetannya itu mengerikan, bukan mengasyikkan. Saya beritahu begini, apa kekagetannya? Kalau orang pacaran, konon sih, karena saya nggak ngalami, jadi nggak ngerti gimana orang pacaran ya. Kira-kira sih, orang pacaran itu misalnya kencang, besok malam minggu, disebut di mana jam berapa. Sempat kan berdandan dulu ya, mandi dulu. Ini laki-lakinya nggak pernah mandi, itu mandi mau kencang, disebut pacar itu mandi. Biasa gosok gigi gitu kan, tampak rapi, wangi, kemudian si perempuannya juga berdandan, segala macam gitu. Ketemunya itu ketika sudah dalam kondisi rapi dan menarik itu, ya. Begitu kemudian sudah berumah tangga, nggak sempat lagi seperti itu. Kekagetannya apa? Orang menikah itu, Anda harus siap dilihat oleh pasangan Anda dari bagian yang paling jelek dari diri Anda. Anda akan melihat bagian yang paling jelek dari pasangan Anda, dan Anda akan dilihat oleh pasangan Anda dari sisi yang paling jelek yang selamanya Anda tutupi dari pasangan Anda. Kalau orang pacaran, karena nggak tiap saat ketemu, bisa nutupi. Begitu sudah hidup berumah tangga, 24 jam ketemu setiap saat itu ya, semuanya ketahuan kan. Bunyi-bunyian yang muncul dari tubuhnya itu, bau-bauan apa saja yang muncul dari tubuhnya itu, semuanya nggak bisa disembunyikan. Itu kekagetan yang selama ini ditutup-tutupi kita. Makanya kalau kemudian kita sudah punya visinya, sudah punya kesiapannya, yang seperti itu, itulah yang menjadikan keluarga kita tuh indah ya, bukan menjadi sesuatu yang kemudian berantem gara-gara dulu saya kira kamu itu nggak ngiler, ternyata ngiler ya. Jadi coba sebelum lanjut visi ya, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan soal visi tadi seperti ini. Jadi visi itu pernyataan luhur atas cita-cita yang hendak kita wujudkan ya. Kira-kira kalau ditanyakan seperti ini,
Kalau kita berumah tangga, ya, suami, istri, anak-anak itu mau kita bawa kemana? Itu pertanyaan soal visi. Saya misalnya punya 6 anak, 6 anak saya 26 ya, 3 laki-laki, 3 perempuan. Dengan 6 anak saya itu, saya, istri saya, dan 6 anak saya, ujung-ujungnya keluarga saya itu mau saya bawa kemana? Jawaban dari pertanyaan ini adalah jawaban soal visi kehidupan. Itu yang saya katakan sudah selesai di antara kita. Anda yang mau datang ke tempat ini, Anda yang berbusana rapi, muslim muslimah, calon penghuni surga semuanya. Amin. Jawabannya bahwa keluarga kita itu, angkat tangan saya kasih hadiah. Panitia kasih hadiah? Ada ya? Ada. Dari yang ngasih panitia bukan saya. Angkat tangan. Itu yang paling belakang. Mau dikasih hadiah. Ada mic untuk di belakang? Ada. Itu ya. Boleh berdiri yang di belakang tadi? Dia dikasih mic sama panitia. Ya, yang angkat tangan di belakang tadi. Ya. Ibu ya. Nah, boleh berdiri? Biar dikasih mic. Boleh tolong dikasih mic sama. Ibu sudah berkeluarga ya? Dengan berapa putra? 2, oke. Jadi Ibu, kita bicara soal visi ini ya, soal bicara tentang apa yang akan kita raih bersama dengan keluarga kita. Ibu dengan suami, dengan anak-anak, keluarga Ibu itu ya, ujung-ujungnya nanti akan dibawa kemana gitu. Baik nih. Mari silakan Bu. Iya. Dulu sih ketika menikah ya nggak paham soal kayak gini, tapi kita pengen ya saat menikah bisa sama-sama sampai ke surga bersama. Amin. Suaminya dari sini Bu? Suaminya ada? Enggak ikut. Oh enggak ikut ya? Iya. Ingin masuk surga bersama-sama dengan keluarga ya? Iya. Iya, mudah-mudahan tercapai ya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu dan keluarganya. Boleh dikasih hadiah Mas Jano? Oh boleh. Oh boleh ya. Itu hadiahnya nanti ya. Baik. Saya anggap jawaban Ibu mewakili kita semuanya, bahwa kita semuanya ujungnya adalah ingin ke surga, oke? Setuju? Oh ada yang belum, nggak apa-apa, mikir dulu. Mau ke surga enggak ya, ke surga enggak ya? Bahwa kita hidup berumah tangga, ya, ujungnya yang ingin kita dapatkan adalah bahagia dunia, bahagia akhirat. Surga dunia, surga akhirat. Sukses dunia, sukses akhirat. Setuju? Kalau kita ringkas dengan kata surga ya, kita semuanya ingin masuk ke dalam surga, baik surga di dunia maupun nanti surganya Allah di akhirat kelak. Itu semua dari kita mengendaki seperti itu. Terus apa masalah soal visi? Ini tadi masalahnya. Coba, bagaimana cara kita menginternalisasi visi tadi? Kalau memang kita semuanya, suami, istri, dan seluruh anggota keluarga itu mau kita bawa ke surga, bagaimana cara kita menginternalisasinya? Bahwa surga itu betul-betul tampak seperti di depan mata kita dan kita mau menuju ke sana. Yang kedua, problem tentang visi adalah bagaimana kita membandingkan visi itu dengan persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan keluarga kita. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, iman Allah sekalian, ketika kita melihat persoalan hidup rumah tangga, itu seringkali ya, karena tadi saya katakan pengalaman 14 tahun menjadi konselor pernikahan dan keluarga itu,
Seringkali yang menjadi persoalan hidup berumah tangga itu bukanlah persoalan-persoalan yang besar, bukan persoalan yang gede, tidak. Persoalan hidup berumah tangga itu remeh-temeh, kecil, sederhana, nggak ada persoalan besar. Sepanjang Anda sudah punya visi surga tadi itu, maka persoalan hidup berumah tangga itu sesungguhnya adalah persoalan yang remeh. Coba, tolong siapa yang bisa menunjukkan contoh masalah keluarga itu apa sih yang Anda lihat? Tidak harus pengalaman pribadi, tidak harus pengalaman tetangga. Siapa aja lah. Nah, Ibu? Tentang komunikasi. Komunikasi, boleh. Dapat hadiah juga, Mas Yano? Enggak. Kecil banget nih. Komunikasi, contoh. Satu lagi, apa? Satu lagi. Ya? What? Angkat tangan. Habit, Pak. Oh, habit, kebiasaan. Oke. Masalah kebiasaan laki-laki, kebiasaan perempuan, kebiasaan suami, kebiasaan istri yang berbeda. Masalah komunikasi. Iya kan? Yang begini-begini ini. Apa lagi coba? Coba, satu lagi. Apa? Persepsi. Iya, masalah persepsi yang berbeda. Apa lagi? Anak. Hah? Perhatian. Ekonomi. Apa lagi? Pak, enggak. Orang ketiga. Orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Ya contoh ya. Nanti akan saya bahas sama orang ketiga ya. Kalau masih ada waktu nanti akan saya bahas orang ketiga. Coba komunikasi, kebiasaan, masalah-masalah yang terkait dengan persepsi. Itu kan bukan masalah-masalah yang fundamental, hampir tidak ada di lingkungan orang yang memiliki visi surga antara suami dan istri itu yang memiliki masalah gede, nggak ada. Masalah yang berat, besar, nggak ada. Masalah besar itu apa sih? Contohnya, mohon maaf ini ya, kalau orang nikah beda agama, itu masalah besar, ya. Itu masalah besar karena menyangkut aspek yang sangat fundamental. Kalau orang nikah beda agama, itu masalah besar. صلوا على محمد صلوا عليه وسلم. Terus masalah gede lagi apa? Contoh masalah besar itu. Suami bilang, "Dek, aku ingin kita semuanya nanti masuk surga." Kata istrinya, "Enggak bang, aku pengen masuk neraka," katanya gitu. Suami istri berantem, satunya pengen surga, satunya pengen masuk neraka. Itu masalah besar. Tidak ada di antara kita orang berantem soal seperti itu. Jadi masalah hidup berumah tangga di antara kita itu, saya sering menyebutkan itu sebagai fenomena gunung pasir. Kenapa gunung pasir? Karena saya di Jogja, ngeliat Merapi ya. Kalau saya di luar negeri di Eropa gitu, kira-kira saya akan mengatakan fenomena gunung salju atau gunung es gitu. Nah, saya nggak ngeliat itu. Saya ngeliatnya kan Merapi. 2010 erupsi, terjadi musibah besar di sekitar lereng Merapi. Sekarang mereka mengambil berkah dari erupsi itu dengan jalan panen pasir.
orang-orang sekitar lereng Merapi itu numpuk pasir gede-gede menggunung begitu ya, dijual untuk bahan bangunan itu. Dari jauh kita melihat gunung pasir tinggi sekali, besar sekali. Begitu kita datangi, kita ambil dengan tangan kita, setelah kita bawa di tangan kita nih, ternyata hanyalah kumpulan dari partikel-partikel pasir yang kecil. Oke? Jadi kenapa ketika orang hidup berumah tangga lalu merasa masanya berat sekali? Bukan karena ada partikel yang besar, tetapi karena bertumpuknya masalah-masalah kecil yang tidak segera diselesaikan. Gak ada masalah besar di antara Anda. Sepanjang visinya sudah surga itu, gak ada lagi masalah besarnya. Ketika kemudian orang merasakan betapa berat masalahnya itu, tumpukan dari yang kecil-kecil itu. Saya beritahu rahasianya. Orang hidup berumah tangga, banyak yang sudah tahu bahwa kita nanti mungkin bertengkar, kita nanti mungkin konflik, kita nanti mungkin berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Sebelum nikah mereka sudah banyak yang mengerti soal itu, tetapi sangat sedikit keluarga yang dengan sadar menciptakan dan mensepakati pintu darurat keluarga. Pernah naik pesawat, oke? Waktu di pesawat, Mbak Pramugari bilang, sesuai dengan petunjuk penerbangan standar penerbangan sipil, kami harus memperagakan alat-alat keselamatan sebagai berikut. Ya kan? Pesawat ini dilengkapi dengan 10 pintu darurat. 4 di bagian depan, 2 di bagian tengah, 4 di bagian belakang. Pesawat apa itu? 737-900 ER Lion Air, promosi ya? Enggak promosi. Karena tulisan saya di pemasaran itu cuma 2 isinya. Pertama, tema keluarga itu 90% tulisan Kompasian nanti ya. Yang kedua tema Lion Air. Kenapa demikian? Karena sering bepergian begini dan tingkat ekonominya itu harus naik Lion Air itu, sehingga kemudian bukan Garuda maksudnya gitu ya, bukan Garuda jadi harus Lion gitu, sehingga kemudian Lion itu identik dengan terlambat. Begitu terlambat, delay gitu. Kalau bisa nulis itu enaknya nulis ya, makanya teman-teman sekalian belajar nulis. Begitu nulis itu tidak ada waktu yang sia-sia dalam hidup kita itu. Kata petugas, pesawat kita delay 4 jam lagi delaynya itu. Ada teman itu yang bilang SMS saya, Pak Cam, pesawatku terlambat 4 jam, aku sampai bingung sekarang mau ngapain katanya gitu. Baca koran sudah habis semuanya katanya, sudah dari depan sampai belakang tak baca semuanya, iklan tak baca semuanya, sudah habis katanya, masa harus diulangi lagi bacanya katanya. Bingung dia, nggak bisa nulis itu. Begitu bisa nulis, laptop dibuka, 4 jam dapat naskah, ya kan? Jadi begitu sedang galau karena Lion itu menterlambatkan dan mentelantarkan itu, tulisannya soal Lion. Di antaranya itu begini, pendidikan kesabaran dari Lion Air. Nah itu judulnya. Jadi coba, nggak ada lagi masalah besar ketika kita sudah punya visi surga. Makanya kalau kita lihat ya, ini fenomena gunung pasir itu, problematika hidup itu hanya menumpuk-numpuk saja sehingga terasa besar. Orang ketika sudah berada dalam masalah besar yang menurut mereka besar atau menurut mereka berat itu, mereka menjadi bingung akan kemana. Karena tidak punya pintu darurat. Pesawat itu ada 2 pintu untuk naik dan turun, pintu utamanya. Mengapa masih perlu pintu darurat kalau pesawatnya gede sampai 10 tadi itu ya? Itu supaya untuk mempermudah evakuasi, dan pintu-pintu utama itu nggak lagi bisa diandalkan ketika terjadi situasi darurat. Penumpang semuanya tahu apabila kemudian terjadi situasi darurat mereka harus keluar dari pintu mana. Suami istri ketika terjadi situasi darurat mereka nggak tahu akan kemana, bingung mereka. Istrinya nangis, suaminya pergi, Bang Toyib pergi nggak pulang-pulang sudah berapa lebaran, karena bingung pulang nanti ketemu istrinya lagi marah-marah lagi gitu, nggak ngerti mau bagaimana cara penyelesaiannya. Ada yang datang ke konselor menyampaikan masalahnya gitu. Saya bilang ini rahasia ya, rahasia saya sharing sebagai konselor, rahasianya konselor ya. Saya beritahu kepada Anda ya. Tidak satupun konselor di muka bumi ini yang bisa menyelesaikan masalah keluarga Anda. Tidak ada. Konselor itu hanya memotivasi, konselor itu hanya memediasi, konselor itu hanya mengajak dialog, berdiskusi tentang apa-apa yang akan mereka ambil sebagai keputusan. Yang menyelesaikan tetap mereka sendiri. Konselor tidak bisa menyelesaikan masalah Anda. Itu rasanya konselor. Jadi oleh karena itu,
Pintu darurat itu Anda harus ciptakan. Bagaimana cara menciptakan pintu darurat? Oh, itu pelatihan sendiri ya 1 hari, nggak bisa disampaikan di sini. Nah, coba lihat nih, masalah-masalahnya. Orang di Indonesia itu 2 juta orang nikah tiap tahunnya. Tapi 300.000 orang bercerai tiap tahunnya. Banyak banget. Bingit-bingit orang bercerai 300.000 tiap tahunnya itu. Coba ya. Kalau ditanya sebab apa mereka bercerai, ini jawabannya. Ada jawaban serius, ada jawaban tidak serius. Kita serius dulu. Oh, ini tertinggi se-Asia Pasifik ya, ternyata perceraiannya itu, kata Dr. Sudibyo Ali Musa, dengan hampir 300.000 itu menempatkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat perceraian tertinggi se-Asia Pasifik. Jangan dikira Indonesia kalau bertanding kalah terus. Anda kira pertandingan olahraga kalah, sepak bola kalah, badminton kalah, dikira Anda kalah terus Indonesia ya. Perceraian menang kita. Se-Asia Pasifik nomor 1. Mengapa perceraian yang meningkat? Nah, ini jawaban seriusnya. Pertama nih, jawaban dari Ditjen Badilak ya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung tahun 2011. Penyebab utama bercerai adalah dari masalah ekonomi, tadi ada yang bilang ya, masalah orang ketiga, tadi ada yang bilang nih. Itu masalah pertama menurut versinya Ditjen Badilak, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, nomor 1 adalah problem ekonomi. Mas Yano, saya boleh ngasih hadiah berapa orang dong? Oh? Ah, sip. Coba, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Ayo, siapa yang jawab? Oh, belum ada pertanyaan ya? Belum ya? Siapa yang dapat hadiah? Jadi, masalah ekonomi nomor 1. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan masalah ekonomi? Katakan, apa yang dimaksud dengan masalah ekonomi itu? Ya. Sebenarnya ini pengalaman pribadi sih, keluarga. Tapi saya belum nikah. Keluarga hampir pisah. Dan saya rasanya ekonomi sih salah satunya. Ibu saya lebih mendominan untuk memberikan nafkah di keluarga. Oke. Ya, terima kasih. Dapat jadi Mas Yana ya. Ini contoh ya. Salah satu contoh masalah ekonomi adalah nanti saya jelaskan, tapi ini contoh, nanti ada tafsirnya soalnya ya, nggak bisa disimpulkan sekarang, tapi ini contoh, ada masalah ekonomi sini. Boleh dapat hadiah ya, Mbak? Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk membuat ekonominya meningkat ya. Satu lagi Pak, apa masalah ekonomi itu? Kenapa masalah ekonomi itu kok menjadi tingkat perceraian tertinggi nomor 1? Faktor penyebab perceraian tertinggi nomor 1 itu ekonomi, kata Ditjen Badilak. Apa sih ekonomi itu? Yang bagian dulu deh, yang bagian sana, Mbak. Ya. Kalau dalam rumah tangga, masalah ekonomi yang saya lihat selama ini biasanya untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi. Jadi bahkan untuk sandang pangan papan, kebutuhan pokoknya saja tidak terpenuhi. Kurang gitu ya. Jadi itu biasanya kebanyakan yang saya lihat itu mungkin dari wanitanya juga kurang sabar untuk ketika dicoba seperti itu gitu. Terima kasih Mbak ya, mudah-mudahan Mbak sabar ya. Tidak dicoba seperti itu dan sabar gitu ya. Terima kasih. Itu secara umum ya, kalau kita mendengar istilah masalah ekonomi yang terbayang oleh kita adalah orang kurang uang, oke? Makan nggak cukup, kemudian untuk kebutuhan hidup nggak cukup gitu ya, untuk biaya pendidikan nggak ada gitu-gitu, rekreasi nggak bisa gitu. Kalau persepsi kita tentang masalah ekonomi hanyalah orang yang kurang uang, maka pertanyaan lanjutnya menjadi begini, apakah hanya orang miskin saja yang bercerai? Ada nggak orang kaya bercerai? Banyak. Apakah hanya orang miskin saja yang bermasalah keluarganya? Ada nggak orang kaya bermasalah keluarganya? Banyak. Jadi kalau begitu apa dong masalah ekonomi itu? Nyatanya orang miskin ada yang bercerai, orang kaya ada yang bercerai. Orang miskin ada yang bermasalah keluarganya, orang kaya ada yang bermasalah keluarganya. Kalau gitu apa dong masalah ekonomi itu? Nah, siapa yang bilang syukur? Rambutnya gondrong ya, kurang syukur. Jadi syukur ya, syukur kalau itu kurang syukur. Kebiasaan di Jogja, biasa tadi. Jadi kurang syukur salah satunya.
Tadi Mbak juga bilang kurang sabar. Kalau begitu bisa dikatakan sikap hidup terhadap ekonomi. Mbak tadi mengatakan perempuannya mendominasi untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga. Itu tidak selalu harus menjadi masalah, oke? Tapi karena sikap yang tidak tepat, maka bisa menjadi masalah. Orang itu boleh miskin, boleh dalam artian realitas dalam kehidupan sehari-hari itu ada orang kaya, ada orang miskin, tidak bisa semuanya menjadi orang kaya. Tetapi yang membuat orang bisa bahagia itu bukan karena dia kaya, ansih. Saya sering mengatakan, kalau orang pengen bahagia itu dengan syarat, sepanjang hidupnya orang ini nggak pernah bahagia, karena dia membuat syarat kebahagiaan. Orang ini hanya mendapatkan ilusi kebahagiaan. Besok aku akan bahagia kalau gitu ya. Kata orang, besok aku akan bahagia kalau punya rumah sendiri. Besok aku akan punya bahagia kalau punya mobil sendiri. Gitu betul. Jadi orang seperti ini nggak pernah bahagia. Yang termasuk tadi di buku Kopas dari sebelah tadi itu ya, ada di buku itu kisah petani sepasang pengantin itu ya, dari lingkungan petani, bapak ibunya petani, kakek nenek petani, paman bibi petani semuanya, keluarga petani semuanya menikah, laki-laki dan perempuan ini petani semuanya, karena dari lingkungan petani oleh orang tuanya dikasih tanah, ini sebidang tanah untuk kamu kerjakan. Setelah kemudian mereka hidup sebagai keluarga baru, mulai mengerjakan sebidang tanah pemberian orang tuanya itu ya, mengerjakan sawahnya, kemudian kotor baju mereka suami istri itu ya, oleh karena lumpur sawah itu bajunya kotor, pakaiannya kotor, tubuhnya kotor oleh lumpur sawah itu. Kemudian dia belum selesai mengerjakan sawahnya, hujan turun dengan derasnya. Karena pengantin baru, digandenglah tangan istrinya, berlarian pulang ke rumah. Dari jalan setapak itu menuju ke jalan raya. Pernah baca ini pasti ya, karena sering forward itu ya, Kopas dari sebelah, Kopas dari sebelah ini, dari tetangga sebelah itu. Nah terus, ketika sampai di jalan raya itu, sepasang anak muda ini, pengantin baru ini, menyaksikan orang yang naik sepeda kayu, dan mereka berpikir, alangkah bahagianya kalau kita punya sepeda kayu itu, nggak usah berlari-larian, bisa cepat sampai di rumah. Mereka tidak tahu bahwa orang yang naik sepeda kayu itu ketika melintas motor di depannya berpikir alangkah bahagianya kalau kita punya motor seperti itu, nggak usah mengayuh dan bisa lebih cepat sampai di rumah. Mereka tidak tahu bahwa orang yang naik motor ini berpikir ketika melintas mobil di depannya alangkah bahagianya kalau kita punya mobil seperti itu, nggak usah kehujanan, lebih nyaman dan bisa cepat sampai di rumah. Mereka juga tidak tahu bahwa orang yang naik mobil ini ketika melintas mobil yang mewah di depannya berpikir alangkah bahagianya kalau mobil kita mewah seperti itu. Kita memang punya mobil tapi butut sering mogok. Pintunya itu nggak bisa dibuka dari dalam, tangannya harus keluar untuk buka pintunya gitu. Tidak ada AC-nya, panas gitu. Coba kalau mobil kita semewah itu, tentu kita akan lebih bahagia. Mereka pun tidak tahu bahwa orang kaya yang naik mobil mewah
ber-AC nyaman sekali itu ketika melintas di depannya sepasang anak muda pengantin baru bergandengan tangan di bawah hujan-hujan, padahal tubuh mereka kotor oleh lumpur sawah, badan mereka kotor oleh lumpur sawah. Orang lain mengatakan alangkah bahagianya pengantin baru itu, mereka sempat bergandengan tangan di bawah hujan-hujan. Saya dengan segala kesibukan saya nggak pernah lagi gandeng tangan istri saya, apalagi sampai bermain di bawah hujan seperti mereka. Alangkah bahagianya anak muda itu. Jadi sebetulnya siapa yang bahagia? Ketika kemudian kita mencari kebahagiaan dari orang lain, kita nggak pernah bahagia. Kalau orang Jawa mengatakan urip iku wong sinawang, tolong diterjemahkan Mas Yono. Orang ini saling melihat, seakan-akan orang lain lebih bahagia daripada dirinya. Orang Jawa bilang, orang Jawa tadi itu. Orang Indonesia mengatakan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Besok teman-teman kalau ke Jogja, kapanpun ya, kalau pas ada acara ke Jogja, liburan atau apapun, silakan mampir ke rumah saya. Rumah saya itu dari mana-mana dekat, dari bandara cuma 10 menit, dari terminal bis lebih dekat lagi, dari stasiun kereta cuma 20 menit sampai rumah saya ya. Rumah saya itu ada tempat penginapannya untuk awas semuanya, untuk Anda semuanya. Kalau Anda pas liburan ke Jogja, nggak usah nyewa penginapan. Di rumah saya itu dibuat tempat terpisah dari rumah itu. Jadi Anda jangan khawatir nanti mengganggu rumah Pak saya. Enggak ganggu karena terpisah ya. Punya akses keluar masuk sendiri. Nanti ada nomor handphone saya bisa dicatat oleh Anda semuanya. Silakan, yang penting pesan lebih dulu, gratis untuk Anda semuanya ya. Mau berapa lama pun gratis, mau selama-lamanya juga boleh di situ ya. Nah, di depan rumah saya itu ya, nanti kalau rumah saya tunjukin, di depan rumah saya itu ada taman bunga rumput-rumput hijau. Di belakang rumah ada taman bunga rumput-rumput hijau. Karena rumah konselor sering didatangi orang biar agak romantis gitu ya. Orang-orang kalau di situ biar kerasan gitu. Tetangga kanan rumah saya persis itu adalah seorang pengusaha. Di depan rumahnya itu konblok untuk parkirnya para tamu-tamu dia, karena dia pengusaha. Banyak yang parkir di depan rumahnya itu ya, nggak punya halaman hijau sama sekali. Jadi kalau pagi-pagi dia buka pintu rumahnya, ngeliat depannya konblok gitu ya, memandang samping kirinya rumah saya halaman hijau gitu. Dia selalu mengatakan rumput tetangga lebih hijau daripada rumah saya. Ya silakan nanti ke rumah saya, nanti Anda silakan menginap di sana, gratis untuk Anda semuanya. Jadi sebetulnya bukan soal ekonomi jumlahnya berapa, Anda punya uang jumlahnya berapa, bukan soal itu. Bahagia itu bisa milik siapapun, menjadi milik siapapun. Yang sering juga saya ceritakan itu kakek teman saya. Saya punya teman saya, itu kakek-kakek, bukan kakek yang teman saya. Saya punya teman, itu kakek-kakek, sudah tua ya. Naik sepeda kayu, di belakang ini keranjang, isinya tape, keliling-keliling kota Jogja. Tape gitu, kalau Anda pernah ada yang lagi Jogja, kenal kakek-kakek seperti ini ya. Karena seringnya kakek ini berhenti di depan rumah saya, sehingga kita sering ngobrol gitu. Ketika benar saya sudah tidak lagi tinggal di wilayah itu, sekarang saya tinggal di tempat yang baru yang tadi saya bilang tadi ya, di dekat bandara itu. Saya masih suka mengunjungi rumahnya. Rumahnya sederhana sekali. Lantainya itu tanah, dindingnya itu gedek bambu, ngerti? Anyaman bambu itu. Atapnya itu genteng yang kecil-kecil gitu. Yang kalau pas musim hujan begini pasti tiris. Di dalam rumahnya itu pasti muncul rumput ya, tanaman-tanaman gitu karena air hujan itu. Tidak punya motor, punyanya sepeda kayu itu. Begitu saya lihat rumahnya, terbayang betapa penderitaannya kakek ini. Kalau saya ke situ kebayang kira-kira kakek akan mengeluhkan soal rumahnya yang bocor dan seterusnya gitu ya. Tapi setiap saya ke situ, kakek ini tidak pernah bercerita soal kegembiraan hidupnya. Dia nggak pernah cerita soal penderitaan hidupnya. Nggak ada dia bercerita soal seperti itu. Setiap kali ketemu saya, yang selalu diceritakan itu dua cerita yang selalu berulang-ulang. Kakek ini ceritanya cuma dua. Itu ciri orang tua ya. Kalau Anda hidup bersama dengan orang tua yang sudah tua, itu jangan Anda marah kepada orang tua Anda kalau ceritanya berulang-ulang. Kenapa? Orang tua itu ceritanya sudah selesai, habis sudah. Kalau anak muda Anda kemana-mana selalu ketemu cerita baru gitu. Tapi kalau orang tua itu sudah nggak punya cerita baru lagi. Itu kelak ketika orang bersuami istri itu ya, kalau sudah menjadi kakek, menjadi nenek, sudah tua-tua begitu, nggak ada lagi cerita barunya. Kakek nenek itu kalau masih hidup bersama gitu ya, cerita kalau ketemu tiap hari berdua itu ngobrolnya mesti sama terus. Dulu di tahun 1965 itu walah jadul banget itu. Anda kalau ketemu orang tua Anda, mertua atau kakek nenek yang di rumah Anda dia suka mengulang-ulang cerita itu, jangan dimarahi. Sudah, jangan cerita kayak itu, sudah 10 kali aku dengar kakek sudah ulang-ulang, jangan dimarahi. Karena semua orang tua punya ciri yang sama, yaitu suka mengulang cerita-cerita yang sama.
Dan kalau kita sendiri pun sudah suka mengulang cerita yang sama, artinya kita pun sudah tua. Sadarlah wahai manusia ya. Jadi kakek ini kalau cerita ke saya dua ceritanya itu begini. Pertama, siapa yang membeli tapenya? Waktu membeli, siapa yang membeli tapenya itu, kakek ini wajahnya berbinar-binar, cerah sekali, bahagia sekali. Dia bilang begini, "Sing tumbas tape kula niku," bahasa Jawa, "yang membeli tape saya itu orangnya bermobil-mobil." Bayangkan, waktu dia menceritakan yang membeli tapenya orang bermobil-mobil itu bangga sekali, bahagia sekali, cerah sekali wajahnya. Saya membayangkan yang punya mobil belum tentu sebahagia kakek ini. Kakek ini gak punya mobil, tapi betapa bangga dan bahagianya karena tapenya dibeli oleh orang bermobil. Bangga sekali. Yang punya mobil itu belum tentu sebahagia kakek ini. Cerita kedua adalah siapa yang berlangganan tapenya. Kalau tadi yang membeli, yang kedua yang berlangganan tapenya. Kata dia, "Sing langganan tape kula, yang berlangganan tape saya tuh, diantaranya ada Pak Dokter," katanya. "Pak Dokter itu langganan tape saya, dan kalau membeli dia mesti mengatakan, 'Mbah, tapenya si Mbah enak, banyak vitaminnya.'" Bangga sekali dikatakan begitu. Sering saya tambahkan, "Betul Mbah, itu banyak vitamin T," saya bilang, "tape ya." Kalau saya berkunjung ke rumahnya, mulai cerita pertama, oh berarti tinggal satu lagi ceritanya gitu ya. Begitu cerita kedua saya pulang, saatnya pamit, karena dia nggak mau cerita lagi kan. Cuma dua itu saja ceritanya gitu. Coba betapa seorang yang sangat sederhana hidupnya dengan kondisi keluarga yang seperti itu, ya rumahnya kayak begitu itu, tidak ada cerita soal penderitaannya. Bukankah itu masalah sikap? Semua orang punya kebahagiaan. Jangan Anda membayangkan bahwa bahagia itu ada pada ujungnya, pada hasil akhirnya. Tidak. Bahagia itu ada pada prosesnya. Semua orang punya kebahagiaan. Jangan Anda membayangkan bahwa bahagia itu ada pada ujungnya, pada hasil akhirnya. Tidak. Bahagia itu ada pada prosesnya. Kalau Anda kuliah, kemudian diwisuda, bahagia orang diwisuda. Begitu melihat para wisudawan bahagia, ada orang yang nggak pernah kuliah, "Oh senang ya anak diwisuda itu, ternyata kalau begitu aku pengen ikut wisuda lah," gitu. Nggak pernah kuliah. Orang ini nggak pernah kuliah, nggak pernah ke kampus, bahkan belum pernah seumur hidupnya masuk kampus. Kampus itu kayak apa saya nggak tahu gitu. Lalu karena melihat anak-anak wisuda itu bahagia, maka dia pengen ikut bahagia, lalu mendapatkan ikut wisuda. Nggak ikut kuliahnya, ikut wisuda. Ada rektor baik hati karena kasihan melihat orang ini belum pernah wisuda. Kamu diwisuda aja, jadi sarjana S1 bersama dengan yang lain-lain itu gitu. Coba bayangkan, orang itu datang pertama kali ke kampus itu untuk diwisuda itu, nggak pernah datang ke kampus sebelumnya. Pertama kali langsung diwisuda bersama dengan wisudawan yang lainnya. Saya pengen melihat wajah orang itu kayak apa waktu diwisuda dia. Belum pernah dia datang ke kampus. Begitu datang ke kampus langsung diwisuda, dapat toga, kemudian ketemu rektornya, disalami segala macam begitu. Apa bahagia orang yang tidak kuliah tapi langsung ikut wisuda? Kalaupun bahagia itu semu dan sebentar sekali. Yang lebih pasti adalah pasti dia bingung di situ ya. Wajahnya akan bengong-bengong gitu, makanya kalau dipoto pasti indah sekali itu wajahnya orang nggak pernah kuliah tapi ikut wisuda itu. Kenapa anak mahasiswa ini kemudian bahagia ketika diwisuda? Karena mereka menempuh prosesnya, karena mereka melewati kesulitannya. Kuliah 4,5 tahun, ada yang 5 tahun, kemudian praktikum, membuat laporan, kadang-kadang laporan tertolak, harus mengulang, ujian tengah semester, ujian akhir semester, KKN, skripsi, pendadaran, semua dilampaui dengan segala kesulitannya itu, akhirnya lulus. Itulah yang membahagiakannya. Wisuda adalah puncak dari semua prosesnya, itu yang membahagiakan. Nggak bisa diambil ikut bahagia dengan wisuda doang, nggak bisa. Mereka menjadi bahagia karena melewati prosesnya itu. Jadi Ikhwan, akhwat, Bapak Ibu, ketika kita hidup berumah tangga, jangan mengatakan, "Aku akan bahagia besok kalau bisa keluar dari masalah ini." Anda kira kalau keluar dari masalah itu nanti nggak punya masalah yang lainnya? Oh, ini kesalahan rata-rata perempuan. Maaf, saya beritahu ya. Soalnya juga perempuan, di sini perempuan. Jadi saya beritahu, gini, ini bagi Anda yang belum nikah ya, perempuan itu konon ketika mau menikah itu banyak terinspirasi oleh cerita-cerita roman cinta sehidup semati. Pangeran yang datang itu putrinya di atas itu kan terpenjara gitu, terus kemudian dia menunggu ada pangeran yang menyelamatkannya. Pangeran ini berkuda putih, kemudian dia membawa dia turun dan menyelamatkannya. Kisah roman itu berhenti pada kalimat, "Maka mereka hidup bahagia selama-lamanya."
Itu yang menjadi inspirasi bagi kaum perempuan. Begitu dia hidup berumah tangga, bulan pertama masih happy-happy, bulan kedua masih happy-happy, begitu masuk bulan ke-6, tahun pertama, tahun kedua mulai ada konflik dengan suaminya, paling menderita perempuan. Dia mengatakan, kenapa tidak bahagia selama-lamanya? Dia mengira bahwa kalau menikah dengan laki-laki ini, itu akan bahagia selama-lamanya seperti dalam roman-roman itu. Ternyata tidak. Begitu punya ada konfliknya, perasaan menderita perempuan jauh lebih tinggi daripada kaum laki-laki. Kata kaum laki-laki, menggunakan falsafah orang Bugis katanya, hanya lautan dengan gelombang yang besar yang mampu melahirkan mahkota yang tangguh. Jadi kalau kemudian keluarga kita itu cuma tenang-tenang aja, ya kan jadi keluarga biasa. Keluarga kita akan tangguh, akan hebat kalau benar keluarga itu diterpa dengan berbagai macam masalah gitu. Masalah itu kita nikmati aja, itu yang membuat hidup semakin hidup. Kata para laki-laki. Begitu mereka perempuan di tengah lautan kehidupan di kapal itu terombang-ambing begitu mabuk gitu. Aku keluar aja gitu. Aku takut di sini gitu. Dia nggak mau dengan gayanya laki-laki yang menikmati tantangan kayak begitu itu. Jadi ketika kemudian Anda menikah ya, Mbak, saya tahu ya, yang berbunga. Kalau yang sudah nikah telanjur ya, enggak telanjur. Jadi yang menikah ini saya tahu ya. Kisah rumah tadi itu terputus ya, Anda ngerti ya? Kisah rumah tadi itu terputus. Begitu sang pangeran membawa putri itu dan kemudian dikatakan maka mereka hidup bahagia selama-lamanya itu kan ketika hanya bisa mengeluarkan dari bentengnya tadi itu, tidak diceritakan bagaimana hidup mereka setelah mereka tinggal bersama serumah, hidup bareng-bareng di situ itu, nggak diceritakan kan? Dipotong itu, bahagia selama-lamanya dipotong di situ. Jadi pada akhirnya sebetulnya mereka juga konflik. Makanya maaf ya, ketika Anda berada dalam situasi konflik ya, nantinya itu pahami nantinya. Kalaupun sekarang sudah ada konflik, pahami begitu. Keluarga itu aneka rasa. Keluarga kita itu aneka rasa. Manis legit seperti apa? Apa ini? Spikus. Manis legit seperti fronis. Premium koko ya, manis legit seperti Bika Ambon Medan. Sesekali waktu pahit seperti kita menelan jamu. Sesekali waktu menegangkan seperti ketika kita naik roller coaster. Sesekali waktu nyaman gitu. Kalau gelang karet itu ya, ditarik begini bisa molor, dikembalikan lagi begini bisa kembali ke bentuk semula. Keluarga itu aneka rasa ya. Kalau setiap hari menikmati yang manis legit seperti Bika Ambon Medan, bosan kita manis terus begituan. Kalau setiap hari kita menikmati jamu yang pahit, kita juga nggak tahan hidup dalam kepahitan terus-menerus. Ketika hidup itu menegangkan, itu bayangkan seperti naik roller coaster. Jadi, yang ada apa? Kalau hidup rumah tangga Anda itu tiba-tiba suatu ketika menegangkan, jangan pernah berpikir untuk melemparkan diri dari roller coaster itu. Karena yang menyebabkan Anda menjadi bahagia itu ketika ini di studio Trans Bandung ya, itu sampai keluar dari tembok itu, keluar sana kan ya, di studio Trans itu puncak histeria yang ngeri banget di sana itu gitu. Begitu ngeri, Anda jangan melemparkan diri. Begitu kemudian nanti dia turun gitu, masih ada ngerinya lagi, gitu. Tapi nanti tiba-tiba dia kembali berangsur-angsur, tenang sampai berhenti. Disitulah Anda merasa bahagia. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang minta cerai gara-gara berantem rumah tangga kami tegang, Anda bayangkan itu roller coaster sedang mencapai titik histerianya. Jangan mencoba melemparkan diri. Itu orang yang mengatakan aku bercerai saja itu melemparkan diri dari puncak histeria ketika naik roller coaster itu. Ketika orang sedang merasakan pahitnya hidup rumah tangga, lalu minta bercerai, seperti Anda memuntahkan kembali jamu yang Anda rasakan pahit, dimuntahkan, Anda akan sembuh-sembuh. Jamu pahit tapi harus Anda telan. Kalau Anda pengennya manis terus itu bosan Anda hidup dalam kondisi kemanisan kayak begitu terus itu ya. Makanya ini juga mohon maaf ini laki perempuan itu diantara bedanya adalah kaum perempuan itu perlu curhat ya bapak-bapak ya. Jadi kalau Anda punya istri, yang belum punya istri kasihan deh. Jadi yang sudah punya istri, jadikan Anda itu pendengar yang baik, tempat curhat yang baik bagi istri Anda. Jadikan suami adalah tempat curhat pertama kali dan paling nyaman bagi istri Anda.
Ketika para istri ini lagi ada masalah berat, dia merasa nyaman kalau menceritakan masalahnya kepada orang lain. Sementara laki-laki, ya, para wanita harus tahu, laki-laki ketika sedang ada masalah berat dalam hidupnya, dia merasa nyaman ketika diam. Semua laki-laki punya siklus, namanya siklus diam. Saja di rumah gitu, itu tidak aneh, itu normal pada laki-laki. Sementara kalau bapak-bapak sering mengatakan, saya heran istri saya, orang kok ngomong terus. Anda ini jangan heran ya dengan kecerewatan istri itu normal cerewetnya dia itu. Istri ada cerewet itu normal. Saya malah khawatir kalau istri Anda nggak bisa cerewet, itu mungkin saking ketakutan di rumah ditekan sama suaminya, awas kalau ngomong, awas kalau ngomong. Nggak bisa itu ya. Jadi ketika dia itu banyak cerita, banyak ngobrol, dengarkan, karena itu nyaman bagi mereka. Kalau Anda tidak mendengarkan, dia akan SMS, WhatsApp, email. Ingat, semua dari Anda, terutama ibu-ibu atau calon istri, jangan pernah curhat jalanan. Curhat jalanan, jangan pernah. Apa curhat jalanan? Ada masalah dengan suami, cerita ke temannya, ketemu orang lagi, cerita lagi. Suamiku brengsek begini. Curhat jalanan, jangan. Kenapa? Anda begitu curhat kepada teman Anda lewat SMS, lewat WhatsApp itu,
Anda sudah memberikan persepsi permanen kepada teman Anda itu bahwa suami Anda berantakan, suami Anda bermasalah, suami Anda bla bla bla, gak baik-baik gitu. Sementara Anda lagi jengkel, kemudian Anda menulis WhatsApp kepada teman Anda itu, tiba-tiba suami Anda pulang dan tiba-tiba dia memeluk Anda, merangkul Anda, merayu Anda, meminta maaf kepada Anda. Hilang semua yang jengkel tadi itu. Roller coaster yang sedang berada di puncak dan Anda jengkel sekali itu, di titik itu Anda kemudian memwhatsapp teman-teman Anda, diceritakan masalah suaminya di grup-grup itu. Hanya untuk kamu ya, jangan disebar kemana-mana. Cerita Anda itu nyebar kemana-mana dengan kalimat yang sama, hanya untuk kamu, jangan disebar kemana-mana gitu. Itu yang namanya curhat jalanan. Jangan, curhat itu hanya boleh kepada konselor, kepada psikolog, kepada orang yang dipercaya bisa menyelesaikan masalah. Bukan sembarangan begitu. Air pasangan wajib dijaga. Saya nggak setuju nih, mohon maaf. Curhat kepada televisi, curhat di televisi, curhat di shoot wajahnya. Mama, suami saya itu tukang nempeleng nih, lihat nih, saya coba ditempelengin sama suami saya gitu. Wajahnya di shoot. Dan dia menceritakan suaminya dipermalukan di depan orang seluruh Indonesia dan Malaysia. Oh Malaysia? Iya, karena TV Indonesia itu disaksikan bukan hanya orang Indonesia ya. Anda kalau jalan-jalan ke Malaysia, dimanapun, di Kuala Lumpur, di Pahang, di Kelantan, dimanapun gitu ya, itu banyak sekali orang menyetel TV Indonesia karena banyak sekali orang Indonesia di sana. Kalau kita jajan di warung-warung itu, biar orang Indonesia yang mampir ke situ, mereka memutar TV Indonesia. Jadi kalau kemudian ada acara di televisi, lalu curhat itu jangan langsung mengatakan suami saya, itu harus menggunakan kata ganti orang ketiga. Mah, bagaimana kalau ada kasus seperti ini? Misalnya nih, ada seorang istri sering dipukuli sama suaminya, jangan mengatakan suamiku, lah itu dia ketahuan suaminya siapa itu ya. Nggak boleh curhat jalanan seperti itu. Curhat itu harus private, di tempat yang tertutup. Tidak boleh curhat jalanan seperti itu. Cerita ke sembarang orang, jangan. Sesekali waktu pahit tadi itu tiba-tiba sudah berganti manis. Sesekali waktu meregangkan tadi tiba-tiba sudah kembali normal. Jadi jangan cepat-cepat menceritakan masalah Anda ketika sedang menghadapi masalah yang tidak menyenangkan bagi Anda. Karena itu fluktuasi yang cepat sekali. Aduh, waktunya habis. Nih, terakhir ini penyebab utama cerai tahun 2013 adalah ketidakharmonisan data dari Ditjen Badilat. Data dari Kementerian Agama. Kalau yang di atas tadi Ditjen Badilat, yang kedua ini dari Kementerian Agama tahun 2013. Ketidakharmonisan, nggak jelas banget. Kalau masalah ekonomi jelas, perselingkuhan jelas. Coba ketidakharmonisan. Orang ditanya, kenapa kamu bercerai? Ya karena kami tidak harmonis. Lah iyalah. Kalau kamu harmonis, kamu nggak bercerai gitu loh. Ini nggak jelas data ini ya. Ketidakharmonisan. Padahal tadi mestinya dipahami bahwa suami dan istri itu saling melengkapi, memang berbeda. Konstruksi otaknya berbeda kok. Dengan konstruksi otak yang berbeda itu menyebabkan kaum laki-laki dan perempuan berbeda dalam banyak hal. Tadi dalam hal kemampuan berbicara. Laki-laki itu konstruksi otaknya dikatakan sebagai jalur tunggal. Laki-laki struktur otaknya jalur tunggal. Perempuan jalur majemuk. Dengan jalur tunggalnya, struktur otak laki-laki itu menyebabkan secara umum kaum laki-laki itu suka bicara to the point. Ditanya satu, jawabnya satu. Dari mana bang? Dari kantor. Satu pertanyaan, satu jawaban. Gimana kantor? Baik. Abang sampai nggak? Biasa lah. Pengen minum teh? Boleh. Mari sama nggak? Sedang aja. Itu ada satu pertanyaan, satu jawaban. Para istri kalau di ruangan konseling suka mengatakan, Pak Sah, saya itu kan pengen ngobrol berlama-lama dengan suami, sudah dia jarang di rumah, sibuk. Kalau pas di rumah itu kan pengennya kita ngobrol dengan suami itu. Tapi kalau ditanya jawabnya pendek-pendek, jadi kan kita kehabisan pertanyaan, katanya gitu kan. Masa tanya diulang-ulang terus, jam berapa sekarang bang? Alah, jam berapa? Masa tanya begitu-begitu. Maunya dia itu dengan bertanya, bagaimana kabar kantor? Itu pengennya cerita ketika kantor tadi begini. Enggak, gimana kabar kantor bang? Baik, sudah. Perempuan itu jalur struktur otaknya itu jalurnya majemuk. Jalur majemuk itu dipastikan perempuan itu tidak bisa bicara to the point. Kalau laki-laki itu satu pertanyaan satu jawaban. Karena perempuan jalur majemuk satu pertanyaan jawabannya berapa? 57 ya. Nggak bisa to the point. Jadi ketika ini kisah suami istri, anaknya masih kecil, sekolah TK, masuk TK pertama kali. Biasa anak TK belum bisa ditinggal itu ya. Terus kemudian masih nangis-nangis, ya ibu-ibu guru TK ada bu apa? TK apa tadi namanya? Tangerang? Albayan. Ya masih suka nangis-nangis ya anaknya, kemudian ditungguin sama ibunya gitu ya. Itu anak pertamanya itu masuk sekolah, kemudian masih nangis.
terus kemudian ditungguin sama ibunya. Sore hari suami pulang dari kerja ke rumah, nanya sama istrinya, "Dek, gimana kabar anak kita tadi waktu ditinggal di sekolah? Nangis apa tidak?" Perhatikan pertanyaannya, nangis apa tidak? Itu pertanyaannya. Apa jawabannya? Kata istrinya, pertama kan Bang, anak kita tadi ketemu sama gurunya. Ternyata Bang, gurunya itu anaknya Bu Maryam itu Bang yang di sana. Bu Maryam itu Bang, sekarang kerja kasihan sekali, bermasalah sama suaminya, anaknya sakit-sakitan, bla 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 sama Bu Maryam. Setelah itu anak kita ketemu sama teman-teman sekolahnya. Ternyata Bang, anak-anak lingkungan sini banyak yang sekolah yang sama dengan anak kita itu. Itu anaknya Bu Susi sekolah di situ, anaknya Bu Dewi sekolah di situ. Sekarang Bu Dewi juga kasihan ke Bang, kondisinya kasihan, bla 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 bla. Cerita panjang lebar soal Bu Dewi gitu. Setelah selesai cerita panjang lebarnya itu, dengan heran suami bertanya, "Jadi anak kita nangis apa enggak?" Kata suami. Istri merasa sudah menjawab panjang lebar, suami belum ketemu. Itu yang sering membuat suami marah dan mengatakan, "Kamu itu kalau ditanya mau jawabnya iya apa tidak gitu loh. Mau ditanya soal nangis apa tidak, kalau jawabnya Bu Dewi, Bu Susi, Bu Maryam, gak ada hubungannya." Kata suami gak ada hubungannya, kata istrinya itu berhubungan semuanya. Jadi kalau suami mengatakan, "Kamu kalau ditanya itu jawabannya iya apa tidak," itu laki-laki. Perempuan nggak bisa dipaksa begitu. Saya hampir bisa memastikan ya belum nikah nggak ngerti cerita saya. Anda itu nggak ngerti lucunya di mana dan nggak ngerti masa kayak gitu. Anda nggak tahu ya. Besok kalau ada nikah, makanya kalau saya tulis di Facebook itu ya, saya ngeliat kalau ada yang jamaah Facebook ya, yang punya akun Facebook bisa klik fanspage-nya Sahrita Karyawan bagian like itu, nanti tersambung dengan saya. Saya setiap hari mengirim 3-4 kali tausiah ringan tentang pernikahan dan keluarga. Kalau pengen mendapatkan kiriman langsung, Anda klik like itu nanti akan tersambung. Nah, kalau saya nulis di Facebook itu begini, misalnya bahwa laki-laki dan perempuan bedanya seperti itu, nanti yang paling banyak bantah itu perempuan lajang. Dia bilang, "Enggak begitu Pak, teman saya laki-laki enggak begitu." "Oh, kamu belum nikah. Besok kalau kamu nikah, rasa sama dewe saja." Rasain sendiri gitu. Jadi kalau kemudian kita melihat perempuan dengan struktur otak yang majemuk itu, itulah yang secara umum dikatakan perempuan itu memiliki kecerdasan linguistik yang lebih tinggi daripada kaum laki-laki, memiliki kemampuan berbahasa yang lebih baik daripada kaum laki-laki, memiliki kosakata yang lebih banyak daripada kaum laki-laki. Itu istilah akademiknya, istilah umumnya perempuan itu cerewet. Tapi bapak-bapak jangan memarahi istri karena keserewetannya, karena dengan cara itulah Allah mengajari anak kita pandai bicara. Coba ya, kalau di rumah istrinya diem aja gitu, sementara para suami pun diem saja gitu, istrinya diem, bisu anak kita bisa ngomong. Yang membuat anak kita pandai bicara itu karena cerewetnya para istri. Tepuk tangan teman-teman para istri kita. Jadi jangan dimarahi karena keserewetannya, itu yang mengajari anak kita pandai bicara. Banyak sekali kosakata. Ini bapak-bapak yang muda-muda ini, anaknya masih kecil, kata istrinya, "Bang, tolong dong anak kita kalau pagi hari bawa keluar biar kena sinar matahari langsung, sehat untuk anak kita, kena sinar matahari langsung pagi hari." Suami yang bawa anak kecil keluar, diem aja gitu, nggak ada orang mau diem aja gitu, ada sinar matahari. Kalau perlu selfie. Tetangganya bilang, "Pak lagi ngapain?" "Ini lagi jemuran saya." "Jemur," katanya gitu. Coba kalau yang bawa ibunya gitu ya, ibunya yang gendong bayi kecil itu semua keluar kan, berita nasional, berita regional, berita internasional, iklan-iklan semuanya keluar gitu. Cerita aja semuanya gitu, suami dari kejauhan merasa itu anak bayi biasa ngomong begitu apa ya paham? Enggak penting bagi para istri untuk memahami ini paham apa enggak penting. Naluri untuk banyak bicara itulah yang menyebabkan anak kita menyerap banyak sekali kosakata. Perempuan setiap harinya mengeluarkan 21.000 kosakata, 20.000 kosakata. Laki-laki setiap harinya mengeluarkan hanya 7.000 kosakata, sepertiganya. Jadi wajar kalau dia cerewet ya. Dan terakhir sebagai penutup begini, laki-laki tadi sudah menutup, sekarang menutup lagi. Jadi, tadi saya bilang saya pengen seharian bersama Anda ya. Jadi ini si laki-laki karena jalurnya tunggal itu pola pekerjaannya, satu pekerjaan selesai, satu pekerjaan selesai, satu pekerjaan selesai, begitu. Laki-laki itu sulit sekali konsentrasi untuk mengerjakan lebih dari 2 pekerjaan dalam waktu yang bersamaan karena struktur otaknya jalur tunggal. Kaum perempuan dengan jalur majemuknya punya kemampuan spesifik yang disebut sebagai multitasking ya. Multitasking itu bisa mengerjakan 4, 5, 6 pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki itu kalau ngitung uang, orang Jawa ya, ngitung uang lanang ngitung duit, 1, 2, 3, 4,
Pak, kunci motornya di mana Pak? Di sana tadi. Balenin. Pak, anak kita di mana tadi? Balenin. Lah apa kamu kayak siji lho? Kalau Anda laki-laki ini manajer di satu perusahaan, punya staf perempuan, suruh ngetik, Mbak, ketikkan, aku yang mengetik, kamu yang ngetik. Kepada yang terhormat, dia ngetik, itu 2 pekerjaan. Pertama mendengarkan arahan bosnya, kedua mengetik, 2 pekerjaan. Belum selesai itu telepon kakak berdering, halo assalamualaikum masih bisa makan, 3 pekerjaan. Sesekali waktu masih bisa nyeruput teh panas, 4 pekerjaan. Itulah yang dilakukan oleh para istri setiap pagi hari. 2 tungku kompor menyala, oke? 1 rebus air, 1 lagi masak sayur, di situ magic jar beroperasi, di sana mesin cuci beroperasi, sambil belok bayi kecil, sambil nyapu, ya, masih bisa mendengarkan pengajian Mama Dedeh televisi. Sementara dia merasa sibuk banget begitu, dia menyaksikan suaminya cuma baca koran, TV, atau online. Makanya kalau Durang Marseling suka mengatakan, Pak Ustaz, saya kan jungkir balik setiap pagi di dapur katanya. Suami saya cuma nonton TV aja kerjanya gitu. Nah itu sering saya luruskan yang begitu-begitu. Saya bilang begini, Ibu itu salah tadi ngomongnya. Pertama Ibu harus bersyukur. Ibu bilang jungkir balik. Bayangkan itu harus bersyukur bisa balik. Coba lu jungkir balik. Jungkir dong, kacau bisa balik bersyukur. Bila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Ibu bilang, suami saya cuma nonton TV, salah ya. Ketahuilah wahai para istri, bagi laki-laki nonton TV itu 1 pekerjaan. Jadi begitu dia nonton TV itu nggak bisa digabung dengan yang lainnya. Abi, tolong itu anak kita lagi rewel. Nggak dengar, Anda bergerak 10 kali seperti tidak dengar. Itu nanti akan terasa banget itu ya, kalau Anda naik mobil berdua, suami mobil, istri yang di sampingnya.
jauh perjalanan 3 jam. Karena tabiat istri yang banyak ngomong itu cerita aja gitu, ngobrol terus gitu. Ketika dia cerita, suami punya 2 pilihan. Pilihan pertama adalah konsentrasi nyopir agar tidak salah jalan. Karena di tol khawatir kalau nanti kelewatan jalannya, harusnya sudah keluar belum keluar gitu ya. Harus perhatikan betul rambu-rambu lalu lintasnya. Kalau dia konsentrasi nyopir, hampir bisa dipastikan dia akan tidak konsentrasi mengikuti cerita istrinya. Suatu ketika istrinya dari tadi sudah cerita terus gitu ya, dia konfirmasi. Jadi gimana bang? Baik nih. Apa? Tadi apa? Istrinya itulah abang itu nggak pernah cerita, nggak pernah dengarkan kalau aku cerita. Makanya kalau aku cerita, abang dengarkan. Tolong dong diulangi dari awal. 2 jam diulangi. Sampai deh gitu ya. Tapi kalau dia memilih pilihan kedua, dia pengen bersamai cerita istrinya, biar istrinya ngerti kalau dia mendengarkan. Konsentrasi dengan cerita istrinya sambil nyopir ya, asyik sambil ngobrol, ikut nimpali segala macam. Itu dia bisa berpeluang besar salah jalan. Harusnya sudah keluar dari tol itu ya, jauh gitu. Nanti setelah jauh banget baru sadar kalau salah jalan. Bertengkar lagi dengan istrinya, gara-gara kamu cerita terus tadi salah jalan. Bertengkar, banyak sekali pertengkaran suami istri yang tidak produktif karena mereka tidak mengerti bahwa sebetulnya yang seperti itu fitrah dan naluriah. Jangan dijadikan bahan pertengkaran. Sifat istri itu diantaranya suka memberi nasihat tanpa diminta, kata orang-orang Sulawesi. Suka memberi nasihat tanpa diminta. Itu bukan nasihat agama, bukan nasihat misalnya, wahai suamiku bertakwalah kepada Allah. Bukan sama seperti itu. Tapi terus usul terus itu, suka memberi nasihat tanpa diminta. Suami nyopir, istri di sampingnya, bapak awas bang, direm bang, awas bang, belok bang, awas bang, digas bang, awas bang, itu ada mobil bang. Jangan marah suaminya dia. Kamu diam saja, kata suaminya. Aku sudah punya C, aku sudah lama belajar mobil. Sebelum ini aku sopir truk dulunya. Anda jangan marah kepada istri gara-gara dia ngomong terus begitu, karena itu naluri gitu ya. Sampai sekarang saja saya sudah lama nyopir itu, kalau di rumah saya bersama dengan istri saya di Jogja itu, istri saya suka bilang, Bibi, awas itu ada beca, Bibi, awas ada mobil. Gak usah bertengkar ya, gak usah ribut. Kalau saya teruskan, iya itu ada bis, itu ada pohon, itu ada sepeda. Gak usah jadi bahan pertengkaran, karena kalau itu diributin, apalagi sampai dia sama istrinya ketakutan, gara-gara kalau dia ngomong itu marah-marah sama suaminya. Sampai akhirnya suami istri ini betul-betul penutup nih, terakhir penutup terakhir. Jadi berjalan 3 jam kan suami istri ini ke rumah mertuanya, orang pengen istri, mertuanya laki-laki. Karena setiap kali perjalanan selalu kemudian dia dimarahi sama suaminya gara-gara dia gak cerewet. Akhirnya dia takut kalau ngomong itu, diem saja, 3 jam perjalanan diem saja. Setelah sampai tujuan, turun mobil, dia bilang sama suaminya, Bang, tolong dong dipijitin kakiku, kata istrinya. Kata suaminya, yang nyopir aku, yang injak rem aku, yang injak gas aku, harusnya aku yang sampai. Kenapa kamu yang sampai? Aku 3 jam ngerem terus tadi, kata dia. Istrinya itu yang sampai 3 jam karena nggak berani ngomong sama suami itu, diem saja sambil ketakutan, kakinya ngerem terus dua-duanya. Jadi turun mobil pegel-pegel, akhirnya dia minta tolong pijitin. Loh harusnya aku yang sampai, kata suaminya kan, malah kamu yang minta dipijitin itu. Jadi ini terakhirnya. Maaf, ini aja Pak. Ini ya. Jadi silakan kontak ini ya, emailnya itu. Twitternya tidak terlalu aktif, tapi blognya aktif. Facebooknya yang paling aktif. Fanspage saya Dita Karyawan. Kompasiana atas doa Anda semuanya. Kemarin saya terpilih menjadi Kompasiana favorit tahun 2014 ya. Saya seperti itu. Jadi ini silakan kalau kontak-kontakan, kalau pas ke Jogja silakan mampir, bisa ngobrol lagi kapanpun nanti interplayer kita teruskan, ini belum selesai, masih banyak yang belum tersampaikan itu, lain waktu bisa kita teruskan. Terima kasih, mohon dimaafkan kalau molor beberapa waktu. Bila tadi boleh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.